Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi unzilal Qur'anu fi syahri Ramadan. Hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Rabbul Ghafur, yang dimana nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tak terukur. InsyaAllah kalau kita selalu bersyukur, maka hidup kita akan subur makmur sepanjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada seorang nabi pemimpin umat, kepada seorang nabi pemberi syafaat. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra Abdullah wa Siti Aminah, tak lain dan tak bukan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita bisa merasakan nikmatnya iman, karena beliaulah kita bisa merasakan nikmatnya Islam, karena beliaulah kita bisa merasakan nikmatnya ilmu pengetahuan. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, bahwasanya kita tahu kalau besi itu kuat, akan tetapi sekuat-kuatnya besi bisa dicairkan oleh api. Begitu pula dengan api. Api itu pun kuat, akan tetapi sekuat-kuatnya api, sepanas-panasnya api bisa dipadamkan oleh air. Air itu pun kuat, akan tetapi sekuat-kuatnya air bisa dipindahkan oleh angin. Angin itu pun kuat, akan tetapi sekuat-kuatnya angin bisa dihadangkan oleh gunung. Gunung itu pun kuat, akan tetapi sekuat-kuatnya gunung, betapa banyak gunung yang dipahat oleh manusia. Manusia itu pun kuat, akan tetapi sekuat-kuatnya manusia, betapa banyak manusia yang kalah dengan hawa nafsunya. Nafsu itu pun kuat, akan tetapi sekuat-kuatnya nafsu akan kalah dengan yang namanya iman. Imanlah yang paling kuat, imanlah yang paling penting. Kita di bulan suci Ramadan ini biasanya melaksanakan yang namanya sholat tarawih. Selesai melaksanakan sholat tarawih, kita selalu berdoa, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang kuat imannya. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sempurna imannya. Kita tidak meminta banyaknya harta, kita tidak meminta banyak tingginya jabatan, kita tidak meminta besarnya kekuasaan, akan tetapi kita meminta Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang kuat imannya. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sempurna imannya. Hadirin hadirat rahimakumullah, berbicara tentang iman, biasanya kita sering ditanya, apa itu iman? Di dalam kitab dijelaskan, iman itu adalah qaulun bil lisan, wa qasdun bil qalb, wa amalun bil arkan. Iman itu adalah diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan dilakukan dalam keseharian kita. Selain kita ucapkan, iman itu harus kuat di dalam hati kita. Iman itu harus kuat di dalam jiwa kita. Kalau iman kita sudah kuat, insyaallah kita bisa melaksanakan segala perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjauhi segala larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman kita sudah kuat, kalau iman kita sudah sempurna, iman kita sudah mantap, maka kita tidak akan susah untuk melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'annya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah kami wajibkan kepada orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintahnya Allah Subhanahu wa taala
dan menjauhi segala larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya untuk berpuasa, Allah Subhanahu wa taala tidak memulai dengan kata ya ayyuhan nas, wahai manusia, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memulai dengan kata ya ayyuhan nas, wahai manusia? Karena tidak semua manusia, karena tidak seluruh manusia mereka mampu untuk melaksanakan yang namanya ibadah puasa. Akan tetapi orang yang memiliki iman di hatinya, orang yang memiliki iman di dalam jiwanya, insya Allah mereka mampu untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Puasa bukan masalah besar-besaran otot, puasa bukan masalah kuat-kuatan fisik, puasa bukan masalah sehat-sehatannya badan. Akan tetapi puasa itu adalah mengajarkan kepada kita supaya kita bisa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman kita sudah kuat, kalau iman kita sudah sempurna, kalau iman kita sudah yakin dengan ada benarnya Allah Subhanahu wa taala, kalau iman kita sudah yakin dengan benar adanya agama Allah Subhanahu wa taala, kalau iman kita sudah yakin dengan benar adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau iman kita sudah yakin dengan benar adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita mampu untuk melaksanakan segala perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita mampu untuk menjauhi segala larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju'i wal atas." Berapa banyak orang yang berpuasa, akan tetapi mereka tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa dahaga dan lapar. Apa maksud mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya tersebut? yakni mereka tidak bisa mendapat pahala puasanya. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Di bulan suci Ramadan ini kita harus rajin-rajin membaca Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Tidak perlu banyak, sedikit demi sedikit, yang penting istiqomah. Yang kedua adalah wahafizul lisan. Hadirin hadirat rahimakumullah, di bulan suci Ramadan ini kita harus pandai-pandai menjaga lisan kita. Pedang bisa membunuh 1 orang, 2 orang, bahkan sampai 10 orang. Akan tetapi berbeda dengan lisan. Kalau lisan memerintahkan suatu kaum untuk membunuh kaum tersebut, maka kaum tersebut akan mati, maka kaum tersebut akan hilang semuanya. Dan yang ketiga adalah mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, ketika kita memiliki sedikit rezeki, maka kita harus membagi kepada tetangga kita, harus kita membagi kepada orang yang membutuhkan. Dan yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin hadirat rahimakumullah, mulai saat inilah kita bisa mendapatkan yang namanya puasa di bulan Ramadan. Mungkin kita tidak tahu kapan ajal kita akan datang, maka saat inilah kita untuk rajin-rajin berpuasa di bulan Ramadan. Kita tidak tahu apakah kita akan bisa mendapatkan bulan Ramadan yang akan datang lagi. Hadirin hadirat rahimakumullah, bagaimana cara kita meningkatkan iman kita kepada Allah? Di dalam kitab dijelaskan ada 3 cara untuk kita bisa meningkatkan iman kita kepada Allah. Yang pertama adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Jadi kita harus menghayati ayat-ayat Al-Quran. Kita rajin-rajin membaca Al-Quran, sedikit demi sedikit, konsisten, terus menerus. Dan yang kedua, menghayati ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu betapa besar Allah Subhanahu wa taala, betapa berkuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit tanpa tiang dan lautan tanpa hamparan. Dan yang ketiga, fastabiqil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, memperbanyak amalan soleh. Walaupun itu sedikit, walaupun hanya sekedar kita memindahkan batu di tengah jalan, itu bisa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma yumkin an ulqiya lakum fi hadzal fursah.
afwan minkum in wajadtum minil khata', syukran katsiran ala ihtimamikum. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.